Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi Novitasari yang suka dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan membahas tentang hepatitis. Berikut berbagai tipe dari hepatitis. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui definisi, etiologi, patofisiologinya, kemudian gambarannya, manifestasi klinik, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan, tata laksananya, pengobatannya, juga pencegahannya, apakah perlu dilakukan imunisasi dan sebagainya, ya, terkait dengan semua tipe hepatitis. Ini adalah gambaran anatomi dari hepar, ya, dia bentuknya memanjang dengan pangkal di sebelah kanan, kemudian ujungnya, apexnya di sebelah kiri. Dua lobus, lobus kanan dan lobus kiri. Hati digunakan sebagai tempat metabolisme, mensekresi cairan, yaitu garam empedu, akan dilewatkan melalui ductus empedu, dan di situ terlihat ada gallbladder, ada kantung empedunya. Posisinya seperti itu di upper right dan sedikit di left right kuadran. Untuk kondisi hepar yang sehat, ya, dia tidak akan mendesak otot diafragma, tetapi ketika ada inflamasi dia akan membesar, maka bisa menyebabkan pembesaran perut dan jelas menekan otot diafragma, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Hepatitis virus akut ini adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Hampir semua kasus hepatitis virus akut ini disebabkan karena ada 5 jenis tipe virus hepatitis. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis E virus dan seterusnya. HFA, HAF, hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, dan seterusnya. Jenis virus lain yang ditularkan pasca transfusi yaitu hepatitis C virus. Semua jenis hepatitis virus ini menyerang manusia merupakan virus RNA, kecuali hepatitis B, dia merupakan virus DNA. Kalau RNA itu single strain, kalau DNA berarti dia punya double strain. Virus-virus tersebut berbeda dalam sifat molekuler dan antigennya. Tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan adanya gejala yang nyaris sama dan proses perjalanan penyakitnya. Secara umum dibagi menjadi parenteral dan enteral hepatitis. Parenteral melalui darah ada hepatitis B, C, D, dan G. Sedangkan enteral melalui GI tract itu ada hepatitis A dan hepatitis E. Kita bahas pertama adalah hepatitis A. Kasus hepatitis yang terbanyak dirawat di RS di rumah sakit adalah hepatitis A. Peningkatannya prevalensi dengan terkait kondisi kesehatan, kondisi hygiene yang di bawah standar. Lebih dari 75 anak di berbagai benua Asia, Afrika, India ini menunjukkan telah memiliki antibodi anti hepatitis A, ya, sejak dari usia 5 tahun. Jadi sejak usia muda mereka telah terpapar virus hepatitis A. Sebagian besar infeksi hepatitis A didapat pada awal kehidupan. Kebanyakan sifatnya asimptomatik dan sedikit dan tidak menyebabkan, ya, sedikit menyebabkan ikterik atau kondisi anikterik. Berarti tidak ada kuning, ya. Penularannya melalui orovekal, melalui air dan
makanan yang tercemar. Jadi proses memasak yang tidak matang, higienitas makanan yang tidak baik, tidak cuci tangan, dan lain-lainnya. Hampir sebagian besar infeksi hepatitis A didapat melalui transmisi endemik. Lokasi tersebut sudah endemis. Virus hepatitis A juga bisa saja sporadik. Semua kelompok umur secara umum rawan terhadap infeksi hepatitis A. Insiden tertinggi pada populasi yang tinggi dan pada anak sekolah. Kenapa? Karena anak sekolah tidak melakukan PHBS. Ya, PHBS selama jajan di luar. Jajanan debu di mana-mana, mereka makan jajan tidak cuci tangan dulu, ya, sehingga rentan terjangkit infeksi hepatitis A. Morfologi virusnya ini virusnya kecil dibandingkan hepatitis B, ya. Hepatitis A virus ini ukuran diameternya 27 nanometer kubik simetrik. Bentuknya kuboid. Tergolong virus hepatitis terkecil golongan picornavirus. Tidak memiliki envelop, mantel, hanya memiliki nukleokapsid. Replikasi dalam tubuh dapat terjadi di sel epitel usus sebagai port entry-nya dari makanan yang tidak higienis dan juga di epitel hati. Sifatnya hepatitis virus itu masih bisa ditemukan hidup di tinja. Jadi penularan hepatitis A itu orofekal. Ya, dari makanan dan dari fekal, dari tinja. Berasal dari hepatitis virus yang ditemukan di tinja ini berasal dari empedu yang diekskresikan dari sel-sel hati setelah replikasi virus di sel hati melalui sel saluran empedu dan sel epitel usus. Virus hepatitis A sangat stabil, dia tidak rusak dengan perebusan yang singkat. Bahkan dia tahan pada kondisi panas 60 derajat selama 1 jam. Jadi kalau merebus air, merebus makanan, ya, itu harus benar-benar panas. Virus hepatitis A tidak mati bila direbus, dimasak, ya, pada suhu 60 derajat walaupun 1 jam. Dia juga stabil pada suhu yang rendah. Suhu dingin tidak mempengaruhi virus hepatitis A. Dan pH yang rendah. Jadi dia tahan terhadap pH lambung. Juga pH pada asam empedu. Hal ini memungkinkan virus hepatitis A bisa melewati lambung dan bisa dikeluarkan dari tubuh melalui saluran empedu. Masa inkubasinya bervariasi antara 14 sampai 49 hari, kita ambil rata-rata sekitar 30 hari. Penularan paling dominan adalah fekal oral. Kemungkinan penularannya bisa didukung karena faktor higienis perseorangan yang buruk. Untuk kelompok homoseksual, ini sangat mungkin cara penularannya juga fekal, anal, dan oral. Mahasiswa terjangkit virus hepatitis A. Nah, itu satu komplek gitu ya, satu komplek kos-kosan ya. Bisa jadi karena mahasiswa sukanya makan di mana? Di warung. Ya, ketika dia makan di warung tertentu, itu pencucian alat makannya masih ada. Virus hepatitis A dipakai orang lain, mahasiswa lain, ya semakin banyak yang terserang, akhirnya di situ terjadilah sporadik kasus hepatitis A pada komplek kos-kosan mahasiswa. Sering juga pada daerah-daerah dengan populasi yang tinggi, pengungsian, perkotaan yang padat penduduk, ya, berisiko terhadap kejadian hepatitis A.
apa nih, kantin pabrik. Nah, itu berisiko, populasi-populasi yang berisiko terjadi infeksi hepatitis A. Gejala hepatitis A 90% asimptomatik atau dalam bentuk ringan. Paling demam-demam, mialgia, ya, seperti flu. Hanya sekitar 1% yang timbul ikterus, itu kuning, karena gangguan bilirubin. Pada anak, manifestasinya sering kali asimptomatik dan anikterik, jadi tidak terdeteksi. Umumnya masa penyembuhan sempurna secara klinis dan biokimiai memerlukan waktu sekitar 6 bulan pasca terinfeksi. Ada 4 stadium hepatitis A. Pertama, masa tunas, ya. Pembentukan badi. Lamanya viremia itu yaitu dijumpainya virus hepatitis di pembuluh darah, di cairan darah. Untuk hepatitis A sekitar 2 sampai 4 minggu. Jadi mereka banyak melakukan replikasi. Ya, kemudian fase praikterik atau fase prodromal. Keluhan umumnya tidak spesifik, bisa berlangsung 2 sampai 7 hari. Gambarannya seperti ikterik, warna urinnya gelap. Ini karena tinggi bilirubinnya, lemah, lelah, tidak nafsu makan, nyeri, tidak enak di perut, epigastrik, ulu hati. Tinja warnanya pucat, seperti dempul, ya, pucat, mual, muntah, demam, kemudian kadang sampai menggigil, nyeri kepala, nyeri sendi, pegal-pegal pada otot, diare, tidak enak di tenggorokan. Ini sangat umum, gejala-gejala seperti sangat umum, ya, jadi flu-like disease. Fase ketiga adalah fase ikterik, fase kuning. Fase ini pada awalnya baru disadari oleh penderita bahwa dia mengalami masalah infeksi di hati. Biasanya setelah demam turun, penderita menyadari warna kuning pekat, ya, seperti teh di urinnya. Kemudian sklera mata yang harusnya putih menjadi kuning. Kulit juga berwarna kuningan. Jadi kulitnya ketika kita lebarkan kulitnya itu tidak berubah warnanya, masih tetap kuning. Ujung-ujung kuku, bawah kuku juga kuning. Terakhir adalah fase penyembuhan. Dimulai dengan menghilangnya gejala sisa, demamnya tidak ada, nyeri-nyeri tidak ada, ikterusnya juga hilang. Penderita merasa segar kembali walau mungkin masih terasa sering lelah. Untuk perjalanan penyakit dari hepatitis A, ya, antigen hepatitis A ini bisa ditemukan di sitoplasma sel hati segera setelah infeksi virus tersebut. Berikutnya, jumlah virus akan menurun setelah timbul manifestasi klinis. Pada gejala prodromal, pada fase prodromal, jumlah virus akan menurun. Jadi jumlah tinggi saat fase viremia. Baru kemudian kita membentuk antibodi, ya, untuk membunuh virus hepatitis A, yaitu IgM sebagai anti virus hepatitis A yang spesifik. Kerusakan sel-sel hati terutama terjadi karena viremia yang terjadi dalam waktu yang sangat pendek dan terjadi pada masa inkubasi. Serangan antigen hepatitis A dapat ditemukan pada tinja, ya, 1 minggu setelah gejala ikterik timbul. Ya, pada fase ikterik, kalau kita periksa tinja juga akan ditemukan antigen virus hepatitis A, tidak hanya di pembuluh darah. Kerusakan sel hati disebabkan karena aktivasi dari limfosit T terhadap target, yaitu targetnya apa? Antigen hepatitis A. Jadi virusnya akan dikenali oleh
sel kita, sel limfosit T itu dari antigennya. Ya, pengenalan antigen terhadap sel limfosit T. Juga sel limfosit B yang nanti akan mengekspresikan imunoglobulin M. Pada keadaan tersebut bisa ditemukan HLA, Human Leukocyte Antigen Restricted Virus Specific T cell yang mengekspresikan CD8, kelas diferensiasi 8 di dalam hati pada kondisi hepatitis virus A yang akut. Ikterus terjadi sebagai akibat hambatan aliran empedu karena adanya kerusakan dari sel parenkim hati. Jadi harusnya empedu disalurkan ke saluran empedu, simpan dulu di kantong empedu. Kalau kita ada makan, maka kantong empedu akan kontraksi. Dia fungsinya garam empedu untuk emulsifikasi lemak. Karena adanya hepatitis, kerusakan sel parenkim hati, ya, kemudian ada hambatan aliran di duktus koleduktusnya, duktus saluran empedunya, maka cairan empedu akan menumpuk di plasma. Ini yang menyebabkan ikterus. Terdapat peningkatan kalau kita cek di direct dan indirect-nya di serum. Ada 3 kelompok kerusakan di hati, bisa di daerah porta, daerah lobulus hatinya, dan di dalam sel hati. Kerusakan di dalam lobulus ini nekrosis, kematian sel, terutama terletak di bagian sentral. Kadang hambatan aliran empedu menyebabkan tinja menjadi berwarna pucat. Harusnya cairan empedu dari kantong empedu, ya, melalui duktus empedunya dikeluarkan ke duodenum, ikut dalam proses pencernaan makanan, turun sampai ke usus halus. Sebagian kecil akan direabsorpsi lagi kembali ke hati, tapi banyak yang akan dieskresikan via tinja dan urin. Nah, karena hambatan ini akhirnya tidak ada yang dieskresikan ke feses, ke tinja, ya, melalui GI tract, sehingga tidak ada pewarna feses. Maka fesesnya menjadi pucat, seperti dempul. Ini disebut feses alkoholis. Putih, pucat. Terjadi peningkatan enzim fosfatase alkali, ya, enzim-enzim yang diproduksi. Kemudian ada juga 5 nukleotidase dan enzim GGT, gamma glutamil transferase. Ini enzim-enzim yang diekspresikan di sel hepan. Kok ada peningkatan? Karena ada masalah di sel hepan, ya, yang harusnya tidak terekspresi banyak di plasma darah karena kondisi hepatitis, maka kadarnya akan meningkat di plasma, menandakan adanya infeksi, kerusakan seluler hepat. Bisa juga kerusakan di sel hati, ini menyebabkan pelepasan enzim transaminase. Enzim transaminase ini enzim yang memindah gugus amin. Ada 2 enzim yang famous, yang terkenal, yaitu SGPT dan SGOT. Ini keduanya adalah enzim transaminase. Untuk peningkatan SGPT memberikan petunjuk adanya kerusakan sel parenkim hati. Lebih spesifik, kalau SGOT ini kurang spesifik karena kerusakan sel otot juga akan menyebabkan peningkatan SGOT. Kerusakan sel otot pada apa? Contohnya pada infark miokardium, itu SGOT-nya juga tinggi. Ada cedera otot pada atlet, misal lari, cedera otot, ya, itu juga SGOT-nya bisa tinggi. Untuk mendiagnosis hepatitis A bisa dilakukan dengan anamnesa, gejala yang timbul seperti apa, demam, letih, kemudian
mialgia, nyeri ulu hati, riwayat kontak dengan penderita, bagaimana lingkungan rumahnya. Kemudian bisa juga dengan pemeriksaan fisik, apakah ada warna kuning, ikterik, ya, yang mudah kita lihat bisa di sklera, di kulit, kemudian di mukosa, mulut, lidah. Pada kasus yang berat akan mudah dilihat. Didapatkan mulut yang berbau spesifik, Goiter hepaticum. Yang lainnya kita palpasi hati, apakah ada pembesaran lobus hati, bisa lobus kanannya harusnya normalnya 2 atau 3 jari di bawah arcus costa, costa yang terbawah kanan. Konsistensinya lunak, tepinya tajam, dan sedikit nyeri tekan. Kalau ada pembesaran berarti lebih dari 2 jari tersebut. Kemudian perkusi pada abdomen kuadran kanan atas. Bagaimana suaranya, menimbulkan rasa nyeri atau tidak, serta limfa kadang-kadang membesar, teraba, lunak. Kemudian lakukan pemeriksaan laboratorium, tes fungsi hati dan tes serologi. Tes fungsi hati, cek bilirubin, direct, indirectnya, kemudian enzim, aminotransferasenya, bagaimana SGOT, SGPT-nya, serta enzim fosfatase alkali. Untuk tes serologi, cek apakah ada anti hepatitis virus L, yaitu imunoglobulin M. Tata laksananya, perawatan suportif pada periode akut dan dalam keadaan lemah, istirahat yang cukup, makanan yang lunak, aktivitas fisik dikurangi. Kemudian manajemen khusus untuk hati dapat diberikan sistem dukungan, mempertahankan fungsi dengan hemodialisis, transfusi tukar, kemudian ekstrakorporeal liver perfusion, dan lainnya. Perawatan di rumah dapat dilakukan tetap tenang, aktivitas dikurangi, banyak istirahat, banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi karena pasien bisa saja dia demam ringan tetapi lama. Hindari minum obat yang dapat meningkatkan kerusakan hati seperti acetaminophen atau obat-obat yang mengandung acetaminophen. Tidak minum minuman beralkohol, kemudian hindari olahraga yang berat. Ya, jadi banyak beristirahat dulu. Karena pasiennya lemah. Kemudian dengan dietetik, makan tinggi protein dan karbohidrat tetapi rendah lemak dengan konsistensi yang lunak. Fase akut bisa diberikan asupan kalori dan cairan yang tinggi, yang adekuat. Bila diperlukan, berikan cairan dan elektrolit melalui intravena. Hindari obat-obatan yang dimetabolisme di hati, hindari alkohol, dan makanan yang dapat menimbulkan gangguan pencernaan, yaitu makanan yang berlemak. Metabolisme lemak di hati, jadi kita harus menurunkan kinerja sel-sel hati, karena sedang mengalami infeksi. Berikutnya untuk pengobatannya, medikamentosanya, tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis A. Obat-obatan digunakan untuk mengatasi gejala yang timbul serta untuk hepatoprotektif. Sifatnya untuk melindungi hati. Antiemetik kalau pasiennya mual, antipiretik kalau pasiennya demam. Ya, vitamin K pada kasus-kasus yang kecenderungan mengalami perdarahan. Pemberian obat terutama tadi mengurangi keluhan. Ya, paracetamol antipiretik untuk demam, nyeri kepalanya, nyeri ototnya, mialgianya, nyeri sendinya, nyeri ulu hati bisa diberikan antipiretik, antiemetik. Ya, sesuai gejala yang timbul. Bagaimana pencegahan hepatitis A karena dia adalah jenis enteral virus? Jadi melalui GI tract, orovekal, pola hidup sehat, pola hidup yang baik dan bersih PHBS. Baik di rumah, di lingkungan kerja, di sekolah, saat memasak, ya.
juga bisa lakukan imunisasi. Oke, to be continue, kita selesaikan untuk hepatitis A. Kalau ada pertanyaan, silahkan saling bertanya jawab di kotak forum. Cek juga video-video berikutnya tentang macam-macam hepatitis, yaitu setelah hepatitis A, kita akan bahas hepatitis B. Jangan lupa subscribe. Dengan saya kembali, Ibu Novi, kita kali ini akan membahas tipe lainnya dari hepatitis, yaitu hepatitis B. Ini termasuk yang parenteral atau enteral? Tadi di awal pada video hepatitis A kita bahas bahwa hepatitis A termasuk enteral virus hepatitis, sedangkan hepatitis B termasuk parenteral virus hepatitis. Tingkat prevalensi hepatitis B di Indonesia ini termasuk dalam kelompok negara dengan endemisitas sedang sampai tinggi. Jadi kejadiannya relatif sedang sampai tinggi. Di negara-negara Asia diperkirakan bahwa penyebaran perinatal dari ibu dengan hepatitis merupakan prevalensi infeksi virus hepatitis B yang tinggi. Karena ketika ibu melahirkan perinatal, dia bisa menularkan hepatitis kepada bayi baru lahirnya. Hampir semua bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HBsAg positif akan terkena infeksi pada bulan kedua dan ketiga masa kehidupannya. Jadi pemeriksaan HBsAg pada ibu sangat penting. Ini berperan untuk mencegah penularan. Walaupun ibu mengandung HBsAg positif, namun jika HBsAg di darahnya negatif, maka daya tularnya akan menjadi lebih rendah. Penularannya dari orang ke orang melalui produk darahnya pasien hemodialisa, petugas kesehatan, perawat mudah terpapar. Ya, mudah terinfeksi hepatitis B. Serta terpapar darah tertusuk jarum dari pasien, ya itu hati-hati. Penggunaan jarum suntik bersama pada penyalahgunaan nafsa, itu adalah populasi-populasi yang risiko mengalami hepatitis B. Virus hepatitis B ditemukan di cairan tubuh yang memiliki konsentrasi virus hepatitis B yang tinggi. Contohnya, cairan semen, sekret vagina, saliva, dan cairan tubuh lainnya. Sehingga cara transmisi hepatitis B juga bisa seksual, parenteral, dan seksual. Transmisi lainnya bisa melalui jaringan, bisa perkutan atau permukosa, yaitu alat-alat yang tercemar virus hepatitis B. Contohnya sisir, pisau cukur, alat makan, sikat gigi, tato, piercing, akupunktur, alat-alat medis, ya, jarum suntik tadi, kemudian hemodialisa, alat-alat HD. Nah, cara transmisi lainnya yaitu transmisi maternal neonatal. Maternal kepada ibu bayi lahir, maternal ke bayi infan. Akan tetapi tidak ada bukti penyebaran secara fekal oral. Morfologi virus hepatitis B dia lebih besar daripada hepatitis A, diameternya 42 nanometer dengan lapisan permukaan dan bagian inti. Terdapat 3 jenis partikel virus, yaitu ada Civeris, kemudian ada tubular dan filamen, serta partikel virion lengkap atau partikel dead, terdiri dari genom HBV dengan kapsulet diameternya 42 nanometer. Virus akan masuk cara patogenesis hepatitis B.
perjalanan penyakitnya. Virus akan masuk ke dalam tubuh secara parenteral. Dari peredaran darah, partikel DIN maka akan masuk ke dalam hati dan terjadilah replikasi virus. Selanjutnya, sel-sel hati akan memproduksi dan mensekresi partikel virus. Partikel HBsAg dalam bentuk bulat dan tubuler, serta HBsAg yang tidak ikut membentuk partikel virus. Virus hepatitis B merangsang respon imun baik spesifik, pertama akut non-spesifik, juga sampai respon imunitas yang spesifik. Pertama kali virus hepatitis B akan merangsang respon imun non-spesifik, innate immune response, pada fase akut, ya, dalam hitungan beberapa menit hingga beberapa jam. Proses eliminasi non-spesifik ini dilakukan tanpa memanfaatkan HLA, Human Leukocyte Antigen. Karena kalau sudah memanfaatkan HLA, maka ini yang muncul adalah respon seluler spesifik atau adaptive response immunity. Jadi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah NK cell, natural killer cell. Jadi sel yang sifatnya bisa langsung menyebabkan sitolitik pada virus hepatitis B. Berikutnya responnya setelah beberapa jam berikutnya, beberapa hari setelah fase akut, secondary respon akan melibatkan respon imun yang spesifik, adaptive immunity, dengan aktivasi limfosit T dan limfosit B. Aktivasi limfosit T dengan CD8 terjadi setelah kontak CTR, kompleks T reseptor dengan kompleks peptida dari APC. Dari APC, antigen presenting cell, yang dia sudah membawa antigen hepatitis B. Dibantu juga dengan perangsangan tipe yang kedua, yaitu sel T dengan CD4, yang sebelumnya bisa sudah mengalami kontak dengan MHC kelas 2 pada sel APC. Jadi dilihat di sini, sel T dengan CD8 dia akan kontak dengan MHC kelas 1, mayor histocompatibility. Bisa dicek di video saya yang lain, apa itu MHC, apa itu sel T, agar lebih spesifik tentang sistem imun. Kalau CD4 sel T, dia akan kontak dengan MHC kelas 2. Peptida virus hepatitis B yang diekspresikan di permukaan dinding sel hati dan menjadi antigen sasaran respon imun, yaitu peptida berkapsid, namanya HBcAg atau HBsAg, antigen yang spesifik tersebut. Oleh sel CD8, sel T CD8 selanjutnya akan mengeliminasi virus yang ada di dalam sel hepar yang sudah terinfeksi, menyebabkan meningkatnya aminotransferase. Ini enzim. Enzim apa tadi? Bisa SGOT dan SGPT. Dapat juga terjadi eliminasi virus intrasel tanpa kerusakan sel hati yang terinfeksi, yaitu melalui interferon gamma. Ini adalah jenis sitokin, ya, INF gamma. Juga bisa melalui TNF alfa, tumor necrotic factor alfa. Ini dihasilkan oleh sel T CD8, ya, sebagai mekanisme non-sitolitik. Selanjutnya, setelah tadi kita bahas tentang bagaimana aktivasi limfosit T terkait dengan HBsAg virus hepatitis B, ada aktivasi limfosit B. Limfosit B ini yang akan membentuk
antibody. Dibantu oleh sel CD4 dapat menyebabkan produksi antibody, yaitu anti-HBs, anti-HBc, dan anti-HBe. Fungsi dari anti-HBs menetralisasi partikel virus hepatitis B yang bebas akan mencegah masuknya virus ke dalam sel. Jadi dia melakukan opsonisasi, mencegah virus hepatitis B untuk bisa masuk menginfeksi sel hepar. Dengan demikian, anti-HBs akan mencegah penyebaran virus dari sel ke sel berikutnya. Penanda virologi dari hepatitis D yang terdeteksi di dalam serum, penanda pertama yaitu HBsAg. HBsAg dalam sirkulasi akan mendahului peningkatan aktivitas dari ALT tadi, aminotransferase. HBsAg dulu yang tinggi, berikutnya baru SGOT, SGPT-nya yang akan meningkat. Juga gejala-gejala klinis dan dapat terdeteksi selama keseluruhan fase ikterik atau simptomatis dari hepatitis B yang akut ataupun sesudahnya. Penanda kasus yang khas, HBsAg tidak terdeteksi pada 1 hingga 2 bulan pasca timbulnya ikterik, dan ini jarang menetap lebih dari 6 bulan. Setelah HBsAg-nya menghilang, antibodi terhadap HBsAg atau anti-HBs ini masih bisa terdeteksi di serum. Jadi walaupun antigennya sudah hilang, tetapi antibodinya tetap terdeteksi di serum. Bisa sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi tidak selalu berarti ketika ada pemeriksaan serum darah ada antibodi spesifik, anti-HBs-nya positif, tidak berarti pasien tersebut mengalami infeksi hepatitis B saat itu. Bisa saja itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Perbedaan antara infeksi virus hepatitis B yang sekarang dengan yang terjadi masa lalu dapat diketahui melalui penentuan kelas imunoglobulinnya. Anti-hepatitis B virus ini anti-HBc dari kelas IgM terdeteksi selama 6 bulan pertama setelah infeksi akut. Gejala hepatitis B ini sangat bervariasi, dari tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah darah dan koma. Ini menimbulkan kematian. Pada hepatitis akut, gejala yang sangat ringan, demam, mudah lelah, lemah, letih, dan ini flu-like disease. Gejalanya seperti penyakit influenza. Demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan. Bisa diikuti mata menjadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Kencing berwarna gelap karena bilirubinnya banyak diekskresikan melalui urin, tidak diekskresikan melalui GI tract. Jadi fesesnya berwarna tumpul, pucat. Pada sebagian kecil gejala dapat menjadi berat dan mengakibatkan kematian. Infeksi hepatitis B yang didapatkan pada masa perinatal dan balita biasanya asimptomatik dan dapat menjadi kronik pada 90% kasus. Sekitar 30% infeksi hepatitis B yang terjadi pada orang dewasa akan menimbulkan ikterik, dan sedikit sekali yang akan berkembang menjadi lebih berat. Pada kasus orang dewasa, 95%-nya akan sembuh dengan sempurna, ditandai dengan hilangnya antigen HBsAg, ya, dan timbul tadi imunoglobulin HBs. Fase hepatitis B kronik ada 3 fase: fase imunotoleran, fase replikatif, dan fase integrasi. Pada fase imunotoleran
Didapatkan HBsAg serta HbEAg di dalam serum dengan titer HbV-DNA yang tinggi, akan tetapi enzim SGOT-SGPT aminotransferasenya normal. Pada fase ini gejala bisa timbul dan terjadi peningkatan aminotransferase juga bisa, yang nantinya akan diikuti dengan anti-HbE. Pada fase non-replikatif dapat ditemukan HbP-DNA yang rendah dan anti-HbS positif. Sering pula disebut dengan keadaan pengidap tidak aktif, dan dapat pula terjadi pada keadaan ini resolusi hepatitis B sehingga HBsAg tidak terdeteksi di serum penderita. Beberapa pasien dapat pula ditemukan pada serokonversi HBsAg-nya positif. Ini diakibatkan karena mutasi dari virusnya. Pada kelompok pasien ini mungkin pula akan ditemukan peningkatan kadar HbV-DNA yang disertai peningkatan enzim ALT. Diagnosis hepatitis B melalui pemeriksaan biokimia dan serologi, dan apabila diperlukan pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan hepatitis B akut ditentukan dengan peningkatan ALT, pemeriksaan serum darah, yang lebih besar dibandingkan peningkatan AST, karena kadar ALT-nya bisa 20-50 kali dari normal. Ditemukan pula imunoglobulin M anti-HBC di dalam darah selain HBsAg dan HbV-DNA. Pada hepatitis kronik, peningkatan ALT 10-20 dari batas atas nilai normal dengan rasio deritisnya sekitar 1 atau lebih. Rasionya dari ALT dan AST. Anti-HBC juga negatif. Diagnosis hepatitis B kronik dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomi. Di samping mungkin pula dengan pemeriksaan fibrotest. Lakukan pencitraan dengan USG atau CT scan untuk membantu menggambarkan tentang anatomi heparnya. Pemeriksaan laboratorium harus mencakup juga pemeriksaan fungsi hati dan darah lengkap. Tes replikasi virus hepatitis B seperti HBsAg dan HbDNA. Tata laksananya, hepatitis kronik dengan HbEAg positif, HbV-DNA lebih dari 10 kopi per mililiter, dan ALT-nya normal. Pasien seperti ini lakukan tes SGPT setiap 3-6 bulan. Jika SGPT-nya naik, lebih dari 1-2 kali dari batas normal atas, maka ALT diperiksa setiap 1-3 bulan. Pada infeksi HBsAg inaktif, dilakukan pemeriksaan ALT dengan jangka yang lebih panjang 6-12 bulan. Jika ALT naik menjadi 1-2 kali, maka pemeriksaan serum HbV-DNA bisa dipastikan bukan disebabkan dengan hal lain, maka dapat dipertimbangkan diberikan obat-obatan antiviral. Obat-obatan yang digunakan untuk tata laksana hepatitis B bisa dengan penggunaan sitokin, imunosuportif, yaitu penggunaan interferon INF. Efek sampingnya seperti flu-like symptom, neutropenia, trombositopenia, tetapi masih bisa ditoleransi. Terapi interferon ini dapat menyebabkan dekompensasi pada pasien dengan sirosis. Lamanya sekitar 4-6 bulan, jadi dengan injeksi 4-6 bulan. Kemudian bisa lamivudin, ini efektif untuk supresi HbV-DNA, kemudian normalisasi SGPT, dan perbaikan secara histologi, baik pada HbEAg positif maupun negatif. Pencegahannya, bagaimana pencegahan umum hepatitis B? Uji tapis saat donor darah, pastikan tidak ada HBsAg positif pada pasien
pada pendonor. Sterilisasi instrumen, alat-alat medis yang dengan adekuat. Alat dialisis digunakan individual. Kalau pasien dengan HBV positif, disediakan mesin tersendiri. Kemudian disposable needle, buang pada tempat khusus agar tidak tertusuk, tidak menusuk orang lain. Pencegahan pada tenaga medis, senantiasa menggunakan hand scoop. Penyuluhan agar para penyalahguna nafsa tidak menggunakan jarum suntik bersama. Perilaku seksual yang aman. Hindari pemakaian alat yang dapat menularkan HBV. Contohnya sikat gigi sisir, tindik. Hati-hati saat menangani luka terbuka. Screening ibu hamil pada awal dan pada trimester ketiga, terutama ibu yang berisiko tinggi terinfeksi HBV. Seperti apa? Penyandang masalah sosial ya. Kemudian ibu hamil dengan HBV positif harus ditangani terpadu. Segera setelah lahir, bayi diimunisasi aktif dan pasif terhadap HBV. Lakukan screening pada populasi berisiko, siapa saja lahir di daerah hiperendemis, homoseksual, pasangan seks yang berganti-ganti, ini penyakit-penyakit sosial ya, tenaga medis, pasien dengan dialisis, keluarga dengan pasien HBV kronis, dan yang pernah berkontak seksual dengan pasien HBV. Ada imunisasi HBV pasif digunakan hepatitis imunoglobulin, HBIG, memberikan proteksi secara cepat dalam jangka waktu yang relatif terbatas, 3-6 bulan. Pada orang dewasa, HBI diberikan dalam waktu 40 jam setelah terpapar virus hepatitis B. Imunisasi HBV aktif ini diberikan terutama pada bayi baru lahir dalam waktu 12 jam, selambat-lambatnya 24 jam pertama kehidupannya. Vaksinasi juga diberikan pada semua bayi dan anak remaja yang belum pernah diimunisasi. Individu yang berisiko terpapar HBV berdasar profesi kerja yang bersangkutan. Tenaga medis, sebelum Anda masuk ke ranah klinik, mahasiswa wajib lakukan imunisasi. Itu untuk proteksi diri sendiri. Vaksinasi juga diberikan pada pasien hemodialisis yang membutuhkan transfusi produk darah secara rutin, pada orang-orang dengan penyalahgunaan obat. Tadi ini adalah populasi-populasi yang berisiko ya. Videonya to be continue, cek video hepatitis C. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Novi, kita akan meneruskan pembahasan tentang hepatitis C. Hepatitis C ini menempati urutan kedua terbanyak setelah hepatitis A. Jadi yang terbanyak adalah hepatitis A, berikutnya hepatitis C, dan ketiga hepatitis B. Infeksi virus hepatitis C ini suatu masalah kesehatan global, mendunia. Virus hepatitis mengandung RNA rantai tunggal berkapsid glikoprotein dengan partikel siferis. Inti nukleokapsidnya 33 nanometer. Diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Ini karena HCV merupakan virus RNA rantai positif. Replikasi dari HCV sangat melimpah perharinya. Ya, virion itu anakan baru per hari bisa mencapai 10 triliun.
Ditularkan dari orang ke orang melalui parenteral, penerima produk darah, pasien HD, pekerja, kesehatan, populasi berisiko. Populasi berisiko adalah penyalahgunaan nafsa, ibu ke anak dengan hepatitis C, ya. Untuk morfologi dari virus hepatitis C, genom dari HCV ini terdiri dari 94.000 nukleotida asam nukleat, ya, mengkode protein besar dengan sampai 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari protein tersebut terdiri dari protein struktural penyokong virusnya. Protein kapsid terselubung dapat menimbulkan antibodi netralisasi, dan sisanya 2/3 dari poliprotein tersebut terdiri dari protein non-struktural. Ada NS2, 3, 4, A4B, 5B. Ini terlibat dalam replikasi HCV. Protein core diperkirakan akan menimbulkan reaksi pelepasan radikal oksigen radikal bebas pada mitokondria di sel hepatosit, berinteraksi pada mekanisme signaling dalam inti sel, terutama berkaitan dengan penekanan regulasi imunologik dan apoptosis. HCV mengenali reseptor spesifik di sel hepatosit, permukaan sel protein permukaan, kelas diferensiasi 81, ini adalah suatu HCV binding protein yang akan memainkan peranan dengan masuknya RNA virus ke sel targetnya. Protein khusus virus yaitu protein E2 akan menempel pada reseptor site di bagian hepatosit. Virus dapat membuat sel hati memperlakukan bahwa RNA virus itu adalah miliknya sendiri, sehingga terjadi replikasi RNA virus di sel hepatosit yang sudah terinfeksi. Selama proses ini, virus menutup fungsi normal dari hepatosit. Intinya sel hepatosit itu digunakan sebagai sel untuk berkembang biaknya. Ada reaksi imunitas dari infeksi hepatitis C. Reaksi sitotoksik T-cell, jadi T-cell killer ini diperlukan untuk mengeradikasi seluruh virus hepatitis C. Reaksi inflamasi dilibatkan meliputi rekrutmen sel-sel inflamasi lainnya, sehingga menyebabkan aktivitas sel-sel di ruang virus hati. Sel-sel tersebut sebelumnya dalam keadaan tenang, ya hanya berpatroli saja. Kemudian setelah pengenalan antigen hepatitis C, mereka akan berproliferasi menjadi aktif, menjadi sel-sel myofibroblas. Dapat menghasilkan efeknya dari aktivasi sel-sel imun tersebut, menghasilkan matriks kolagen sehingga terjadilah fibrosis pada sel hati. Berperan aktif menghasilkan sitokin proinflamasi. Protein ini, proses ini jika berlangsung terus-menerus akan menyebabkan sirosis hati karena tadi kondisi fibrosis. HCV dapat menyebabkan suatu hepatitis akut. Ini sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut lainnya. Mereka memiliki gejala yang nyaris serupa. Gejala hanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus, sehingga diagnosa tergantung pada positif atau negatifnya hasil pemeriksaan anti-HCV, atau juga pemeriksaan HCV RNA yang biasanya bisa terdeteksi lebih awal sebelum munculnya antibodi. Dari semua individu yang mengalami infeksi hepatitis C akut, sekitar 75-80%-nya akan berkembang menjadi infeksi kronik.
Bagaimana dengan gejala hepatitis C? Nyaris sama dengan virus hepatitis lainnya, HCV dapat menyebabkan penyakit hepatitis akut, sulit dibedakan. Gejalanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus. Masa inkubasinya sekitar 6 sampai 8 minggu, kisaran antara 6 sampai 8 minggu. Pada beberapa pasien yang menunjukkan gejala ada malaise, ada jaundice, ini sekitar 20-40% pasien. Ada pemeriksaan kadar SGPT bisa 5-15 kali lebih besar dari rentang normal. Ini hampir terjadi pada semua pasien. Selama masa inkubasi, RNA HCV virus pasien bisa positif dan meningkat hingga muncul jaundice. Proses jaundice juga sama, bisa karena kasus tersumbatnya saluran ductus empedu. Selain itu juga bisa muncul gejala-gejala seperti fatigue, ini common ya. Fatigue, tidak nafsu makan, mual, nyeri abdomen kuadran kanan atas. Dari semua individu dengan hepatitis C akut, ya, 75-80% yang akan berkembang menjadi infeksi kronik. Gejala lainnya ada malaise, nausea, mual ya. Infeksi berkembang menjadi kronik pada sebagian besar penderita juga biasanya tidak menimbulkan gejala, sehingga ini menyebabkan sangat sulit menilai perjalanan alamiah dari infeksi HCV. Bagaimana diagnosisnya? Pemeriksaan konvensional untuk mendiagnosis keberadaan antigen HCV tidak ada. Jadi RNA HCV bisa muncul ketika diikuti dengan kenaikan enzim ALT dan diikuti dengan munculnya anti HCV, imunoglobulin anti HCV. Pemeriksaan antibodi terhadap HCV biasanya dideteksi dengan enzim immunoassay juga dengan PCR. Penata laksanaannya, pengobatan hepatitis C sedini mungkin sangat penting untuk mencegah sirosis hepatis. Meskipun tubuh telah melakukan perlawanan terhadap infeksi, tetapi hanya 20% saja yang berhasil. Pengobatan tetap diperlukan untuk mencegah menjadi kronik dan mengurangi kemungkinan terjadinya tadi sirosis hepatis. Obat-obatan yang bisa digunakan ada interferon alfa. Ini adalah protein sitokin yang alamiah diproduksi oleh sel tubuh, tapi ini dibuat rekombinannya digunakan untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Obat yang direkomendasikan ada interferon alfa maupun sintesisnya, alamiah maupun sintesisnya. Ada juga pegylated interferon alfa, ini modifikasi dari interferon alfa. Penelitian menunjukkan bahwa ini lebih efektif untuk membuat respon imunitas terhadap virus hepatitis C dibandingkan interferon alfa yang biasa. Obat lainnya ada ribavirin. Ini adalah obat antivirus yang digunakan bersama interferon alfa. Dipakai tunggal tidak akan efektif. Kombinasi dengan interferon alfa akan lebih efektif bahkan apabila hanya diberikan interferon alfa tunggal. Bagaimana pencegahannya? Tidak ada vaksin untuk melawan infeksi HCV. Usaha yang harus dilakukan mencegah terjadinya infeksi. Bagaimana caranya? Lakukan screening untuk produk darah, donor organ, mengaktifasi virus dari plasma, menginaktifasi virus dari plasma dan produk-produk plasma, mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk kontrol infeksi pada setting pekerja kesehatan, termasuk kita, perawat, dokter, analis, ya. Usaha lainnya, sterilisasi alat-alat medis yang akan digunakan ulang,
tindakan perilaku yang sehat, tidak menggunakan obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan suntik, kemudian edukasi pada kelompok berisiko, gunakan suntik dengan single, tidak boleh bergantian. Konseling juga untuk menurunkan risiko praktik seksual yang pada homoseksual, pada pekerja seks komersial. Mungkin begitu saja kita pengenalan tentang hepatitis C. Buka berikutnya video tentang hepatitis D. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasannya dengan saya, Ibu Dwi Novitasari, yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita akan lanjutkan membahas tipe yang keempat, yaitu hepatitis D. Infeksi hepatitis D ini erat hubungannya dengan infeksi hepatitis B. Infeksi hepatitis D banyak ditemukan pada kasus infeksi hepatitis B kronik. Infeksi HDV ini hanya terjadi pada individu dengan risiko infeksi HBV, yaitu koinfeksi maupun superinfeksi. Penularannya, transmisinya ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah, permukosa, perkutan parenteral, seksual, dan sedikit dari perinatal, ibu ke bayi baru lahirnya. Untuk morfologi virus hepatitis D, ini adalah virus RNA yang sangat kecil. Virionnya sekitar 36 nanometer. Terdiri atas genom RNA single strand dan kira-kira ada 60 kopi antigen delta yang merupakan satu-satunya jenis protein dikode oleh HDV ini. Antigen delta bisa terdiri dari dua jenis, yaitu large dan small. Virion dari HDV, hepatitis D virus, ini mempunyai kapsul terdiri atas protein yang dihasilkan dari HBD. Dinding luar tersebut terdiri atas lipid dan seluruh komponen dari HBsAg. Komponen HBsAg ini tidak mempengaruhi replikasi dari virus hepatitis D. Komponen HBsAg yang mendominasi adalah small HBsAg. Ini kira-kira terdiri 90%-nya. Proporsi ini tentu sangat berbeda dengan proporsi yang terdapat pada virus hepatitis B. Selain menjadi komponen utama dari dinding virus, HBsAg juga diperlukan untuk transmisi, untuk penularan, agar bisa masuk ke sel hepatosit. HBsAg akan melindungi virion dari HDV, tetapi secara langsung tidak mempengaruhi replikasinya. Replikasi tetap utamanya dari protein di dalam selnya, juga RNA single strand-nya. Jadi HBsAg ini digunakan untuk transmisi, proses masuknya HDV ke hepatosit. Mekanisme perjalanan penyakit hepatitis D ini nyaris kerusakan sel-sel hati akibat infeksi hepatitis D ini belum jelas. Kemungkinan virus hepatitis D memiliki kemampuan sitopapik langsung terhadap hepatosit, jadi bisa melisiskan sel hepatosit. Replikasi genom hepatitis D virus justru dapat menghalangi pertumbuhan sel, karena replikasinya memerlukan enzim yang diambil dari sel inang, sel hepatositnya. Diduga kerusakan hepatosit pada
kasus hepatitis D akut terjadi akibat jumlah HDS-AG-nya ini antigen hepatitis D yang berlebihan di sel hepatosit. Virus hepatitis D juga berperan penting sebagai kofaktor yang dapat menimbulkan kerusakan hepatosit yang lebih lanjut. Sudah rusak oleh hepatitis virus B, nah ini akan semakin rusak oleh virus hepatitis D. Gejala-gejalanya infeksi hepatitis D hanya terjadi bila bersamaan dengan infeksi virus hepatitis B. Gejala klinis secara umum bisa dibagi menjadi koinfeksi, superinfeksi, dan laten. Disebut fase koinfeksi bila infeksi HDV ini terjadi bersama-sama secara simultan dengan HBV. Sedangkan superinfeksi bila infeksi hepatitis B virus terjadi pada pasien infeksi kronik hepatitis B virus. Koinfeksi akan dapat menimbulkan baik hepatitis akut B maupun hepatitis akut D. Sebagian besar koinfeksi virus hepatitis B dan D akan sembuh spontan. Kemungkinan menjadi hepatitis kronik D kurang dari 5%. Jadi akan menjadi kronik, hepatitis D kronik dengan prevalensi yang sangat kecil. Masa inkubasi hepatitis akut D itu sekitar 3-7 minggu. Keluhan pada fase praikterik biasanya merasa lemah. Ini keluhan yang umum pada hepatitis. Tidak suka makan, mual, dan keluhan-keluhan seperti flu, ya, mialgia, nyeri sendi. Fase ikterik ditandai dengan feses yang pudar, kemudian urin berwarna gelap, dan bilirubin serum yang meningkat. Kelemahan umum dan mual dapat bertahan lama, bahkan hingga fase penyembuhan. Pada fase superinfeksi virus hepatitis D, pada hepatitis kronik B biasanya akan menimbulkan hepatitis akut yang berat. Masa inkubasi yang pendek, kira-kira 80% pasien akan berlanjut menjadi hepatitis kronik D. Hepatitis kronik D ini akibat superinfeksi biasanya berat, progresif, dan sering berlanjut menjadi serosis hati. Terjadi kerusakan pada jaringan parenkim hati. Untuk diagnosis hepatitis D, infeksi HDV ini dapat terjadi bila bersama-sama dengan infeksi HBV. Pada masa inkubasi, ya, koinfeksi dari virus hepatitis B dan D dapat dijumpai adanya HBsAg, HBeAg, serta DNA HVB-nya. Imunoglobulin M antivirus hepatitis D, RNA virus hepatitis D, dan HDAg antigen dari virus hepatitis D, serta anti HBC akan terdeteksi bila penyakit tersebut berlanjut. Jadi ini dilakukan dengan pemeriksaan lab darah. Anti-HDV akan terdeteksi pada akhir masa akut dan kemudian akan menurun titernya setelah penyakitnya membaik. Semua petanda replikasi virus baik B maupun D akan menghilang pada masa penyembuhan. Untuk imunoglobulin G maupun IgM anti-HDV dapat bertahan sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah sembuh. Kondisi superinfeksi virus hepatitis D dan B ini memberikan tanda viremia. Viremia yaitu terdeteksinya virus HDV di plasma, yaitu RNA dari HDV dan
HPD antigen selama fase preakut dapat terdeteksi. Selama fase akut didapatkan imunoglobulin anti HDV dan imunoglobulin anti HDV dalam titer yang tinggi, dan keduanya dapat bertahan seterusnya pada infeksi yang persisten. Untuk penata laksanaan hepatitis D, ini infeksi dapat sembuh secara spontan. Tidak diperlukan obat-obatan yang spesifik seperti interferon, itu tidak diperlukan. Bisa diberikan pengobatan yang sesuai dengan simptomatiknya saja. Mempertahankan asupan kalori cairan yang adekuat, menghindari konsumsi alkohol, aktivitas yang berlebihan dikurangi, ya, pembatasan aktivitas. Dan ini tadi tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D karena dia bisa sembuh spontan. Bagaimana pencegahannya? Ini pun tidak ada vaksinasi. Vaksinasi terhadap hepatitis D masih dikembangkan. Pencegahan terhadap HDV hanya efektif terhadap mereka yang mungkin masih dicegah dari infeksi virus hepatitis B. Artinya yang dapat dicegah adalah koinfeksi dari virus hepatitis D dan B. Sedangkan untuk mencegah superinfeksi hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif. Begitu saja singkat kajian tentang hepatitis D. Kita lanjut untuk hepatitis E ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya kita sampai pada hepatitis E. Ya, ini adalah pembelajaran terakhir dari jenis-jenis hepatitis. Masih dengan saya, Ibu Novi, Ibu Dwi Novitasari. Mari kita cermati tentang hepatitis E. HEV RNA, hepatitis E virus RNA ini bisa dijumpai di serum, darah, dan juga di tinja selama fase akut. Hepatitis sporadik sering terjadi pada anak dan dewasa muda di negara yang sedang berkembang. Penyakit ini epideminya dengan sumber penularan melalui air. Pertama kali ditemukan maaf ya, ini saya rekaman sedang puasa. Pertama kali ditemukan di Indonesia, di Kalimantan, karena adanya saluran air sungai yang sudah tercemari virus hepatitis E. Untuk penularannya, transmisinya secara intra, pernah dilaporkan adanya transmisi maternal dan neonatal tetapi kecil. Di negara maju sering berasal dari orang yang kembali pulang setelah melakukan perjalanan. Jadi dia kontak dengan lingkungan, dengan orang yang banyak, atau imigran baru dari daerah endemik. Penularannya ini viremia yang memanjang atau pengeluaran di tinja merupakan kondisi yang jarang dijumpai sebetulnya. Penyebaran virus ini diduga disebarkan juga oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Jadi kalau memiliki binatang peliharaan, jaga PHBS-nya dan vaksinasi agar kita tidak tertular penyakit-penyakit dari binatang peliharaan tersebut. Kekebalan sepanjang hidup dapat terjadi setelah fase pemulihan. Kekebalan sepanjang hidup bisa terjadi setelah fase pemulihan. Untuk morfologinya, HEV ini merupakan virus RNA dengan diameter yang kecil, 27-34 mm. Oh, ini agak besar ya, milimeter. Pada manusia hanya terdiri dari satu stereotip dengan 4-5 genotip utama. Genom RNA dengan 3 envelope overlap ORF open reading frame mengkode protein struktural dan non-struktural yang terlibat dalam replikasi. Virus dapat menyebar pada sel embrio diploid paru, akan tetapi
replikasi hanya terjadi pada hepatosit. Jadi bisa menyerang paru dan juga hepar, tetapi replikasinya hanya terjadi di hepatosit. Pada keadaan biasanya tak satu pun dari virus hepatitis yang bersifat sitopaktik langsung, ya, tidak langsung membunuh langsung sel hepatosit kita, tetapi merupakan respon imunologik dari sel hepatosit dari kita. Lesi morfologik dari semua tipe hepatitis itu sama, terdiri dari inflamasi sel polimorfonuklear, ini sel imun non-spesifik, terjadi nekrosis sel hati, hiperplasia pada sel-sel kuver hati, dan membentuk derajat kolestasis yang berbeda-beda. Regenerasi sel hati bisa terjadi, ini dibuktikan dengan gambaran mitotik, gambaran pembelahan sel-sel multinuklear dan pembentukan roset atau pseudoasinar. Infiltrasi mononuklear terjadi terutama oleh limfosit yang kecil, walaupun sel plasma itu adalah sel B yang sudah berdiferensiasi yang membesar, dan sel eosinofil juga sering tampak. Kerusakan pada sel hati bisa terdiri dari degenerasi dan nekrosis sel hati, kemudian sel dropout, ballooning, dan degenerasi asidofilik dari hepatosit. Masih belum jelas peranan antibodi IgM dan lama waktu antibodi IgG yang terdeteksi dalam kaitannya dengan imunitas untuk hepatitis E ini. Spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, kemudian infeksi yang tidak nyata sampai kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati, ya, dekompensasi hepar yang akut. Sindrom klinik ini mirip pada semua virus penyebab, mulai dari gejala prodromal yang tidak spesifik, kemudian ada gejala gastrointestinal, contohnya malaise, anoreksia, mual, muntah, kemudian ada gejala flu, faringitis, batuk, sedikitnya ada sakit kepala serta mialgia, nyeri otot. Gejala awal cenderung muncul mendadak pada hepatitis A dan juga pada hepatitis E. Demam agak jarang ditemukan kecuali pada infeksi hepatitis A. Gejala prodromal ini akan hilang pada saat timbul ikterik kuning. Tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan ini bisa menetap bahkan sampai fase penyembuhan. Ikterik bisa didahului dengan kemunculan urin yang berwarna gelap seperti teh, kemudian ada pruritus rasa gatal, bisa ringan sementara di kulit, dapat timbul ketika ikteriknya meningkat. Jadi cek kadar bilirubinnya. Pemeriksaan fisik ini menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri tekan pada lobus hati. Splenomegali ringan, kemudian juga ada limfodinopati sekitar seperti pangkal paha, bisa dijumpai pada 15-20% penderita. Diagnosis dari hepatitis E dengan pemeriksaan serologis dengan metode ELISA untuk mencari anti hepatitis virus E, imunoglobulin G dan M anti hepatitis E virus. Penggunaan PCR untuk serum dengan sediaan serum dan kotoran ini juga untuk mendeteksi RNA dari hepatitis E serta imunofluoresen terhadap antigen hepatitis E. Bisa dari serum dan dari sel hati. Untuk pencegahan hepatitis E ini kemunculan imunoglobulin G dan M anti hepatitis virus E pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat protektif. Imunoglobulin itu protektif untuk kita. Akan tetapi efektivitas dari imunoglobulin yang mengandung anti hepatitis virus E ini masih belum jelas. Pengembangan imunoglobulin tetap tinggi, sedang terus diupayakan, sedang diteliti. Vaksin juga sedang dalam penelitian klinis pada daerah-daerah endemis.
Dari awal, dari seluruh manifestasi hepatitis A, B, C, D, dan E, kita akan ketemu iterik, kita akan ketemu kuning, kita ketemu jaundice. Jadi jaundice itu apa? Pigmen kuning yang muncul bisa terekspresi di kulit dan sklera, mukosa juga. Ini disebabkan karena pengumpulan dari jumlah bilirubin. Ini merupakan akibat dari kerusakan sel hepar. Jadi antara uptake-nya, pengambilan heme, kemudian metabolismenya menjadi bilirubin, direct, indirect, sampai ke ekskresinya yang tidak balance, sehingga terjadi peningkatan akumulasi bilirubin di dalam tubuh. Penyebabnya bisa prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Kalau prehepatik ini di luar dari hepatitis ya. Prehepatik bisa karena pemecahan red blood cell yang cepat dibandingkan kemampuan hepar untuk melakukan konjugasi bilirubin. Di hepatik ini bisa karena penyebab hepatitisnya, ya, karena kondisi hepatitis bisa menyebabkan jaundice, ya. Hepar tidak mampu mengkonjugasikan dan mengekskresikan bilirubin. Sedangkan poshepatik, pembentukan bilirubin sebetulnya pada normal, ekskresinya via urin. Ekskresi bilirubin itu harusnya 2 jalur, urin dan feses. Nah, di sini pembentukan bilirubin normal, tetapi jalur ekskresinya hanya via urin. Via fesesnya terganggu. Ini analogi ya dari prehepatic jaundice. Kondisi-kondisi anemia, sickle cell anemia, kemudian reaksi transfusi, ya, hemolisis yang masif dari penyakit apa? Thalassemia beta, ya, ini bisa menyebabkan jaundice karena pemecahan sel darah merah, red blood cell itu di dalamnya ada hemoglobin. Globin adalah protein, heme adalah nih kalau dipecah akan menjadi bilirubin. Besarnya bilirubin yang tidak dikonjugasi akan memasuki pembuluh darah, ya, akhirnya akan menyebabkan penumpukan bilirubin di plasma, diekspresikan di bawah kulit, sklera, kemudian kuku, ya. Ini kondisi-kondisi prehepatik. Kalau ini penyebab jaundice pada hepatitis, yaitu hepatic jaundice. Adanya proses inflamasi, ada infeksi di hepar, maka hepar akan berkurang fungsinya, ketidakmampuan hepar untuk mengkonjugasikan dan mengekskresikan bilirubin. Ini menyebabkan peningkatan kadar bilirubin di plasma, unconjugated bilirubin di plasma. Kondisinya apa saja? Ada hepatitis, ada sirosis, ada cancer, juga obat-obat yang mempengaruhi fungsi hepar. Ini menyebabkan hepatic jaundice. Terakhir, penyebab jaundice adalah post-hepatic jaundice. Jadi ada gangguan biliari, jadi gangguan sistem biliari, sistem saluran empedu dan pancreatic disorder. Bilirubinnya normal, ya, tetapi kemungkinan ada infeksi, ada inflamasi, kemudian terjadi jaringan paru, tumor, bahkan ada gallstone block, ada blok batu empedu yang akan mempengaruhi ductus empedu untuk menyalurkan cairan empedu, ya, sehingga bilirubin yang terkonjugasi yang harusnya bisa diekskresikan, bilirubin terkonjugasi ini akan menumpuk di plasma karena dia tidak bisa keluar menuju ke duodenum untuk nanti bisa keluar di feses. Jadi bilirubin hanya bisa diekskresikan via
urin, ya. Masuk lagi ke pembuluh darah via urin, ya. Fesesnya warnanya seperti dempul, pucat, tetapi urinnya sangat pekat seperti air teh. Mungkin itu saja dari saya tentang segala hal hepatitis. Kalau ada diskusi silahkan post di forum diskusi dan saling interaktif, tanya jawab. Bila ada salah ilmu saya sampaikan, saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.